Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah. Bulan Sya'ban adalah bulan ke-8 pada Islam. Para ulama mengatakan bahwa bulan ini dinamakan Sya'ban karena berasal dari kata sya'ab dan syu'ub yang kadang disebut dengan lembah. Manusia berpencar untuk mencari air setelah berlalunya bulan Rajab. Bulan Sya'ban di satu sisi bagi kebanyakan orang tidak memiliki keistimewaan tersendiri. Namun ternyata Nabi SAW mengistimewakannya dengan melakukan berbagai amalan di dalamnya, di antaranya adalah dengan berpuasa. Imam Ahmad dan Imam Nasai rahimakumullah meriwayatkan dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang paling dekat dan dicintai oleh Nabi SAW. Beliau memerintahkan bahwa junjungan beliau yang paling beliau cintai dan mencintai beliau, ketika datangnya bulan Sya'ban, memperbanyak puasa, tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Maka beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ada apa gerangan wahai Rasulullah sehingga Anda memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, puasa yang tidak pernah Anda lakukan sebanyak itu selain di bulan Sya'ban?" Nabi SAW menjawab pertanyaan ini dengan dua alasan. Alasan pertama, beliau mengatakan, "Dzalika syahru ya'fulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan." Itulah bulan yang manusia lalai darinya, bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Hadis riwayat Nasai. Banyak manusia melalaikan bulan Sya'ban, banyak manusia yang memfarsir ibadah di bulan Rajab karena dia merupakan salah satu bulan yang diharamkan atau dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu seolah dengan berlalunya bulan Rajab, maka tiba waktu untuk beristirahat sebelum masuk bulan Ramadan, bulan yang nantinya mereka akan kembali mengoptimalkan ibadah di dalamnya. Melihat fenomena ini, Nabi SAW ingin mengubah pandangan mereka, sehingga beliau justru memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban. Salah satunya adalah dengan memperbanyak puasa sunnah. Alasan kedua, Nabi SAW mengatakan, "Wa sahru turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yarfa'a amali wa ana sha'imun." Dia adalah bulan yang diangkat di dalamnya sebagai amalan kepada Allah, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, aku senang jika amalanku diangkat sementara aku sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasai. Nabi SAW mengatakan bahwa di bulan Sya'ban merupakan bulan di mana amal-amal saleh diangkat dan dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan beliau suka melihat amalannya diangkat ke langit dan malaikat membuat catatan amalannya di sisi Allah. Malaikat berkata, "Wahai Allah, hamba-Mu Muhammad dalam keadaan berpuasa ketika saya membawa catatan-catatan ini malam ini." Hal tersebut juga mengingatkan kita bahwa tentang alasan mengapa beliau SAW berpuasa Senin Kamis. Beliau menjelaskan alasannya adalah karena hari-hari tersebut adalah waktu diangkatnya amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban yang banyak dilalaikan ini, ternyata Nabi SAW justru memperbanyak ibadah di dalamnya. Dengan dua alasan tadi, karena manusia banyak melalaikannya, ini merupakan isyarat bahwa ketika banyak manusia yang lalai dan lupa kepada Allah pada sewaktu-waktu lalu, ada hamba yang memanfaatkan untuk tersebut, maka hamba itu menjadi mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukankah kita masih ingat bahwa di antara salat-salat yang begitu dianjurkan kepada Allah, kita lalai akan menjalaninya? Contohnya adalah salat lain yang merupakan salat yang paling afdal. Di antara alasan mengapa kita menjadi afdal adalah karena pada waktu salat lain itulah banyak manusia yang lalai. Nabi SAW bersabda,
Ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu bin niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, tabarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahim, dan salatlah di malam hari saat manusia tertidur, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, Ad-Darimi. Hadis di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa siapa yang bangkit dari beribadah pada waktu di mana kebanyakan manusia lalai, maka dia akan menjadi keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan waktu ini memperbanyak ibadah, utamanya ibadah puasa. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya sebagaimana puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban, beliau menjawab, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu sahrun aksara min Sa'bana fa innahu kana yasumu Sa'bana kullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa dalam satu bulan lebih banyak dari bulan Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Walaupun yang dimaksud dengan puasa satu bulan penuh adalah memperbanyak puasa, sebagaimana dikatakan oleh para ulama berdasarkan informasi dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan bahwa beliau berpuasa sebulan penuh karena beliau memperbanyak puasa di bulan tersebut. Sekalipun bulan Muharram adalah bulan yang paling afdal untuk berpuasa sunnah maupun puasa yang lainnya, yang paling banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam justru puasa di bulan Sya'ban. Lalu apa hikmahnya? Para ulama menyebutkan bahwa hikmah terbesar mengapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban adalah sebagai persiapan, latihan, pemanasan sebelum memasuki muhasabah atau perlombaan yang hakiki, yaitu perlombaan hamba-hamba Allah di bulan Ramadan untuk menyudahi predikat yang paling bertakwa di antaranya. Maka marilah kita memanfaatkan waktu itu untuk melatih diri kita untuk berpuasa. Mungkin sebagian kita sejak perginya bulan Ramadan yang lalu tidak pernah merasakan bagaimana indahnya berpuasa karena Allah. Maka saatnya kita mencoba berpuasa di bulan Sya'ban ini agar tubuh kita tidak kaget dengan kedatangan bulan Ramadan, di mana kita akan berlapar-lapar, berhaus-haus karena Allah selama satu bulan penuh. Untuk itu kita jadikan Sya'ban sebagai latihan dan pemanasan bagi kita. Para salaf memahami bahwa bukan hanya puasa yang harus kita biasakan sebelum datangnya bulan Ramadan. Di antara ibadah mereka menganjurkan untuk biasakan sejak sekarang adalah membaca Al-Quran, karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dia adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya berkali-kali, 3 kali, 10 kali, bahkan ada dari kalangan ulama kita mengkhatamkan sebanyak 60 kali. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan suci, bulan yang bersih. Maka mari kita bersihkan hati-hati kita dengan memperbanyak taubat kepada Allah dan menghentikan maksiat-maksiat yang selama ini kita lakukan. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci dan bersih, maka tidak mungkin kita sambut dengan sebaik-baiknya kecuali dengan hati yang bersih pula. Dengan cara membersihkan hati adalah dengan cara memperbanyak bertaubat kepada Allah serta memperbanyak amal saleh, karena amal saleh bisa menghilangkan noda-noda maksiat yang ada di diri kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru ila alihi taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'diman lisani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu ala alihi wa ashabihi wa sallaman ta'liman katsiran. Sebagai penutup, saat ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban,
Lalu apakah amalan yang khusus dengan datangnya bulan Sya'ban ini? Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idan tasafa Sya'banu fala tasumu." Jika tersisa separuh bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Kesimpulannya, jemaah sekalian, ketika datang di pertengahan bulan Sya'ban, maka tidak mengapa insyaallah bagi kita ingin melakukan puasa-puasa sunnah untuk berpuasa. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang mengatakan bahwa malam Sya'ban adalah malam di mana Allah mengampuni seluruh hamba-hambanya kecuali orang musyrik dan seorang yang bertengkar dengan saudaranya sendiri. Hadis ini pun dilemahkan oleh sebagian ulama dan disahihkan oleh sebagian yang lainnya. Ulama yang mensahihkannya menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan di antara keutamaan bulan Sya'ban dan secara khusus di pertengahannya. Namun tidak ada penegasan bahwa adanya ibadah-ibadah dan amalan-amalan khusus seperti salat-salat dan puasa-puasa khususnya yang hanya diniatkan pada pertengahan bulan Sya'ban. Sya'ban secara khusus adalah momentum untuk memperbanyak ibadah dan tidak khusus hanya di 15 Sya'ban saja. Tentu saja yang terpenting dari semua ini adalah kita perlu memperbanyak doa kepada Allah, karena sekalipun Ramadan sudah sangat dekat, namun tidak ada jaminan bahwa kita masih hidup ketika Ramadan datang. Padahal kita begitu butuh dengan Ramadan, maka mari kita memperbanyak doa agar Allah kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan yang paling penting dari itu adalah semoga kita menjadi orang-orang yang memanfaatkan bulan Ramadan dengan banyak beribadah, sebagaimana yang Allah inginkan dari kita dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hari Jumat adalah waktu yang tepat untuk beribadah dan berdoa kepada Allah. Hari ini adalah satu waktu yang kapan seorang hamba berdoa pada waktu tersebut, pasti Allah mengabulkan doanya. Kita juga dianjurkan untuk berbanyak sholawat serta salam kepada Nabi yang tercinta Muhammad SAW. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum kita ditutup, marilah kita berdoa kepada Allah agar kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samil qarimun mujibun da'wat ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma azizil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'daka wa a'daina ya azizun ya qahharu rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wasairo a'malina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.